Nama saya Ricky Uhuy, gitu. Kalau di komunitas wisata mistis itu sebagai tim metafisik. Nama saya Sofi, kalau di wisata mistis sebagai anggota. Jadi di satu ruangan yang emang pintu astralnya udah terbuka, nanti kita buka di situ dan siapa aja peserta bisa merasakan. Di dekat villa itu ada suatu sumur yang pernah dijadikan pesugihan. Nah, dan terus kalau kita nyebutnya sukmanya gitu ya, sukmanya teman kita yang kesurupan itu dibawa ke situ. Jadi walaupun jinnya yang di dalam tubuhnya dia udah keluar, tapi sukmanya belum balik, Iya. dia masih nggak sadar. Yang konon katanya mendengar beritanya sampai meninggal dunia kerasukan terus. Dulu tuh tempat perkumpulan sekte. Oh, gitu? Ya. Saya baru tahu ini. Sekte di dunia lah, malah di dunia Oke, itu. berarti skalanya internasional dong? Internasional. Wow. Bahkan sampai artis-artis terkenal, para pejabat, dan itu se-internasional. Banyak orang dengar kisah-kisah mistis dari berbagai wilayah di Indonesia, baik itu dari kisah rakyat, dari media sosial, atau bahkan dari pengalaman pribadi. Tapi nggak banyak orang yang tahu bahwa kisah-kisah mistis ini ada yang memanfaatkan sebagai sebuah aktivitas wisata. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas wisata mistis. Selamat datang Kang Uhuy dan Teh Sofi. Boleh mungkin diperkenalkan dulu masing-masing, dari Kang Uhuy dulu mungkin. Ya, nama saya Ricky Uhuy, gitu. Kalau di komunitas wisata mistis itu sebagai tim metafisik. Gitu. Kalau Teh Sofi? Nama saya Sofi, kalau di wisata mistis sebagai anggota. Anggota. Baik, sehat-sehat semua kan sekarang ya? Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mistis-mistis dikit, mungkin bisa dibantu sama Kang Uhuy nanti. Oke, mungkin dari Kang Uhuy atau dari Teh Sofi, silakan ada yang mau jawab siapa. Ini sebenarnya komunitas wisata mistis ini kayak gimana sih? Jadi komunitas wisata mistis namanya mistis ya, wah. Jadi orang dengernya atau pikirannya pasti pemburu hantu nih gitu kan. Oke, iya. Sempat dulu kan ada. Ya. Dan itu bukan. bukan. Kalau pemburu hantu kan kayak kita datang ke kuburan udah ngeburu hantu, tapi kita enggak. Jadi salah satu komunitas yang mewadahi yang dimana kita itu mencari mitos, kebenaran mitos yang katanya orang, nah kita cari nih apakah ini benar atau enggak mitosnya di suatu tempat ini. Jadi kita juga jalan-jalan wisata mistis sendiri, ekspedisi, enggak ngelihat sembarangan tempat harus didatangin, tapi ada kriterianya yang harus kita datangin. Seperti sejarahnya, nilai sejarah, cerita rakyat, legendanya kayak gimana gitu kan. Untuk refleksi juga dari rasa takut. Karena orang kan biasanya kan ke tempat gelap atau seram tuh takut. Tapi kita tuh sebagai suatu refleksi ternyata enggak loh, tempat gelap tuh enggak setakut apa yang kita pikirin gitu. Oke, berarti itu kebanyakan berarti terbuktinya gimana itu, Teh atau Kang Uhuy yang mau jawab? Apakah tempat-tempat yang didatangi itu memang banyaknya mitos atau memang ada aura-aura mistisnya atau gimana itu? Kalau aura-aura mistisnya pasti ada gitu. Cuman kebanyakan yang beredar itu malah mitos. Oh gitu. Ya satu contoh di Jalan Babakan Siliwangi lah gitu. Katanya kan banyak kecelakaan karena munculnya boneka. Boneka. Gitu kan. Saya baru dengar itu. Nanti kita gali lebih dalam ya soal itu ya. Oke, lanjut Kang. Setelah kita investigasi ke situ, kita cari tahu melalui yang jaganya di sana, terus makhluk-makhluk yang di sana, rupanya itu kelalaian manusia. Cuma mitos doang munculnya suatu boneka. Oke, jadi ada yang beneran ada mistisnya, tapi ada yang mitos juga. Tapi by the way, komunitas wisata mistis ini udah dari berapa lama, Akang Teteh? Kalau didirikannya 2009, cuman 2009. untuk penetapannya 2011. Sorry, pendirian 2009. Untuk penetapannya di 2011. Bedanya gimana tuh pendirian? Jadi deklarasinya 2011. Oh, jadi secara apa? Secara sahnya gitu. Legal formal gitu.
Tapi ada memang didaftarkan, ada hak paten kah atau apa? Ada, kita udah hak paten. Udah ada haki berarti? Iya, udah. Udah masuk ke haki berarti? Sudah. Mantap, mantap. Berarti ini apakah salah satu upaya untuk menjaga peniru atau mengantisipasi peniru atau gimana? Tujuannya itu sih untuk mengantisipasi peniru dan yang memakai nama wisata mistis gitu kan. Karena sebelum kita patenin itu, kita bikin legalitas itu banyak banget yang menggunakan wisata mistis, tapi keluar dari visi misi yang kita buat. Gitu. Keluar dari takutnya mempermalukan komunitas kita juga. Nah, disitulah kita coba legalitas, bikin legalitas untuk mencegah itu. Gitu. Keluar dari visi misi yang gimana nih, Kang? Kira-kira nih? Ya, jadi mereka tahu, banyak yang tahu itu wisata mistis itu kan belajar sejarah, mempelajari sejarah tempat dan lain-lain, mitos, ibaratnya mengungkap mitos gitu kan. Nah, sedangkan dulu-dulu itu malah mereka dipakai buat nantang, tarik-tarik benda pusaka dan lain-lain menggunakan wisata mistis gitu, dan sempat mencoreng nama wisata mistis sendiri. Malah ada yang ngecap wisata mistis itu perkumpulan dukun. Iya, perkumpulan dukun ya. Iya, padahal bukan. Padahal bukan. Jadi memang hanya komunitas orang-orang yang memang tertarik untuk mengetahui kebenaran kisah sebuah tempat gitu. Betul. Ya. Oke. Takut nggak sih awal-awal ikut wisata mistis begini? Pasti sih, awal-awal kalau kayak saya pertama gabung, awalnya ya takut, tapi ternyata ketagihan, bikin seru gitu, penasaran. Nyandu. Apa nih kira-kira kan yang bikin nyandu atau teteh? Rasa penasaran sih, lebih karena rasa penasaran gitu. Jadi kan kadang kita dulu itu ada di suatu treat di Kaskus gitu kan. Ya, awalnya itu dari treat urban legend gitu kan. Nah, disitulah beberapa kelompok orang mulai baca-baca, mulai tuh janjian segala macam untuk bener nggak nih kata-kata orang nih gitu yang di treat. Nah, dari situ didatengin lah tempat-tempat itu gitu. Setelah didatengin, kita coba ungkap dan lain-lain, oh enak juga nih gitu kan. Pertama ada pelajaran yang kita dapat gitu, sejarahnya dan lain-lain, makanya disitulah yang bikin ketagihan gitu. Sama Teh Sofi juga gitu. Penasaran, iya. Makin penasaran, makin penasaran. Terus kan kayak salah satu healing juga sih. Oh, healing? Sebentar. Healing tuh ke bioskop, Teh. Beda. Jadi mendapatkan sensasinya yang berbeda. Yang berbeda. Jadi kan kadang kan wisata mistis juga ke alam-alam. Nah, kita cobain tuh datang ke alam dengan malam hari gitu kan. Itu membuat tenang gitu kan. Jadi ada suatu ketenangan yang jadi banyak pikiran nih misalkan ya, ketika datang ke suatu tempat itu ya udah. Have fun aja gitu jadinya. Jadiin have fun. Malah have fun. Apalagi kan tertariknya dengan cerita-cerita sejarahnya, mitosnya, itu aku paling tertarik ke situ. Jadi ada background story-nya, terus dibuktikan atau gimana gitu ya. Tadinya saya mikirnya gini, kalau healing mah ke bioskop aja nonton film horor gitu ya. Healingnya beda. Oh gitu, oke. Nah, by the way, ini sudah sekian lama ya, 2009, kemudian 2011 dikukuhkan lah ya, gitu. Sampai sekarang 2025, berarti udah berapa, 14 tahun lebih ya, berarti ya. Anggotanya banyak nggak? Anggota kalau keseluruhan sama regional lain itu ada 700-an. 700-an? Regional lain berarti di kota selain Bandung ada juga? Ada 10. 10 kota di seluruh Indonesia? Iya, termasuk Bandung. Termasuk Bandung, berarti di kota mana aja, Teh? Di Malang, di Padang, di Pariaman, di Kalimantan tuh sungai apa ya? Sungai Bahar. Sungai Bahar. Balikpapan. Padang, Pariaman. Di mana lagi? Jambi ya, di Jambi. Oh, berarti Sulawesi belum ada? Belum. Baru Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jawa? Di Jawa baru di Bandung sama Malang. Sama itu Subang ya, Pantura. Oh, Pantura ada Subang? Iya, Pantura. Subang. Oh, oke. Sudah 700 anggota, 10 cabang. Wah, bisa jadi franchise nih. Oke. Dengan sekian banyak anggota, latar belakang anggotanya dari mana aja nih kalau boleh tahu?
Misalkan ada yang pegawai kah, atau mahasiswa, atau Campur kalau di Campur ya? Wismis ya, Ada yang campur. mahasiswa, ada yang pegawai, ada yang pengangguran. oh, pengangguran ada. Itu yang paling asik tuh. Dia mau kemana-mana, hayu gitu. Terima kasih. Kegiatan yang biasa dilakukan apa aja, Kang? Teh. Ekspedisi Kongkow. Itu kayaknya kasih ikut kongkowayannya gitu kayaknya ya. Kongkow Kopdar gitu kan. Sambil ngopi berarti dong. Iya, cerita-cerita. Ekspedisi Kongkow berarti ada 2 Iya. kegiatan utama ekspedisi Kongkow. Kalau ekspedisi mungkin bisa jelasin kan ekspedisi apa, Kongkow itu gimana? Mangga silakan. Jadi kalau Kongkow mah kita ngumpul biasanya ngebahas ibaratnya ekspedisi kita mau kemana nih gitu, tempat dan perizinan segala macam di situ kita bahas. Oke. Gitu. Nah, setelah umumnya beres ya mulai bebas, acara bebas, mau bahas apapun jadi gitu. Nah, kalau ekspedisi sendiri di sini sebenarnya ekspedisi kegiatan yang intinya gitu. Kegiatan inti. Jadi kita datengin suatu tempat yang ada sejarah dan mitosnya, ya disitulah kita ungkap. Kalau berarti Kongkow ini juga berujung ke ekspedisi juga Ya. nantinya. Ya. Nah, kalau di ekspedisi itu, sebelum ke ekspedisi deh, Kongkow tadi kan ngebahas nanti next mau kemana. Ya. Habis itu acara bebas. Nah, acara bebasnya itu dalam kata putih ya. Hmm. Acara bebasnya itu ngobrolin pengalaman pribadi kah atau apa gitu? Ada yang pengalaman pribadi, ada yang malah apa ya minta pengobatan. Pengobatan. Dan lain. Banyak. Pengobatannya gimana nih, Kang? Non medis. Non medis. Non medis. Bisa kasih 1 atau 2 contoh Ya, kasusnya? satu contoh seumpamanya ada yang seumpamanya dikerjain orang lah, gitu ya, atau disantet itu mereka bisa minta tolong ke teman-teman gitu. Jadi nggak hanya sekedar wisata nih, ada edit value lah istilahnya, kita ada nilai plusnya. Gitu. Oke, kita balik ke ekspedisi. Di ekspedisi bukan kira-kira deh, biasanya apa aja yang dilakukan tuh? Kalau di ekspedisi awalnya kan kita nanti di titik kumpul dulu tuh. Terus di briefing dulu kan. Nah, udah gitu biasanya kalau misalkan banyak pesertanya kayak kemarin 60 orang, kita ada di sesi pertama misalkan 15 orang. Nah, jadi awalnya kita muter dulu nih di tempatnya ya. Di tempatnya kita putar-putar dulu, lihat lokasinya. Terus diceritain juga sejarahnya. Terus diliatin juga misalkan ada sosok apa aja nih. Kan nanti kan karena di wisata mistis itu ada tim supranatural atau spiritualnya atau indigonya yang bisa ngelihat. Nanti ditunjukin misalkan di tempat ini ada ini. Nah, biasanya peserta juga ada yang peka. Nah, jadi nyamain gitu kan. Nah, setelah itu kita juga ada sesi buka tirai. Menipiskan dimensi kita dengan dimensi sana. Jadi di satu ruangan yang emang pintu astralnya udah terbuka, nanti kita buka di situ dan siapa aja peserta bisa merasakan. Kadang ada yang bisa merasakan, ada yang ngeliat, terus ada yang ngeliat kayak kabut, malah ada kayak yang magnet, seperti magnet, kayak ketarik gitu kan. Ada yang bergerak sendiri dia tuh, jadi ada yang katanya ada yang ngegerakin nih sampai nari, atau dibawa kemana, ya. Ada juga yang cuman ngerasain hawa panas atau dingin, tergantung sensitivitas masing-masing dari dirinya. Nah, setelah itu ada juga sesi uji nyali. Ya, jadi siapa aja peserta yang mau uji nyali, jadi kita tempatin di beberapa tempat titik yang menurut kita angker. Menarik. Dan lumayan ekstrim gitu, jadi ya siapa aja bebas. Udah gitu ada mediumisasi. Mediumisasi itu jadi kita menarik satu sosok gitu ya, satu sosok yang emang sesepuhnya atau dari dulu yang mau masuk, nanti kita dapatin informasi dari situ yang tentang mitos sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, udah gitu juga ada sesi cleansing-nya. Jadi jangan sampai kita datang sendirian nanti pulang bawa rombongan atau berdua gitu kan. Enggak, jadi aman banget. Nah, itu kan kadang-kadang orang yang takutin padahal kita aman. Jadi ibaratin kamu juga kalau mau datang berdua, dibaratin ada yang nempel di kamu, ketika pulang kamu bisa bersih, cleansing dari situ. Berarti yang proses cleansing itu berarti tim yang supranaturalnya supranatural, tadi. metafisik. Ada berapa orang di wisata mistis itu kan? Kalau sekarang ada 10 lebih adalah. 10 orang lebih. 10 lebih. 10 orang. Itu yang di Bandung saja atau kalau Indonesia? Seluruh Indonesia mah lumayan banyak. Ya? Berarti tiap kota ada lah. Tiap kota ada. Karena di sini juga tim metafisik bisa dibilang jantungnya Wismis juga. Jadi untuk kegiatan ekspedisi nih, kalau tim metafisik bilang tidak memungkinkan untuk ekspedisi di situ,
ekspedisi nggak akan berjalan. Karena Berarti ini ibaratnya kayak kuncinya lah ya, kunci Iya. rupanya yes or no-nya itu dari tim metafisiknya metafisik. tadi. Makanya sebelum kegiatan pasti disurvei sama tim metafisik apakah mereka bisa nge-backup peserta pada saat kegiatan nanti di tempat itu, atau tempat itu terlalu kuat, tim metafisik bakal kewalahan. Ya, nanti pas disurvei itu. Oh, parameternya dari situ berarti oke ya masih bisa ditangani deh, yuk Ya, jalan. Iya. Tapi karena kalau- kita juga kan nggak mau ambil resiko nih. Betul, Gitu. Takutnya kita maksain terjadi apa-apa sama peserta, ya kita yang punya. Iya. Oke, mantap. Berarti cukup aman lah bisa Iya. dibilang seperti Insya itu ya. Wisatanya agak ekstrim tapi tetap ada safety rules-nya gitu. Betul. Oke. Kalau satu kali ekspedisi kira-kira mungkin kita bisa bicara pesertanya paling dikit berapa selama ini, terus paling banyak berapa orang selama ini yang ikut? Paling dikit 30. 30, ya 30. paling banyak, Itu banyak. 150 lebih pernah. 150. Itu bukan mau demo ya. Kadang gini, yang daftarnya berapa orang, ternyata dia bawa temennya. Bawa temen. Iya. Ada yang keluarga, nggak satu keluarga dibawa gitu pernah Ada. ada? Pernah ada. Anak, Sampai bawa istri, anaknya yang sampai kecil anaknya yang tuh masih ada. kecil dibawa. Iya. Mantap. Pembinaan mental yang cukup oke. Bagus. Berarti memang sengaja ada satu keluarga yang pengen ikut. Anaknya paling muda umur usia berapa? Kecil, pernah ya itu 2 tahunan Kang ya. Arfi 2 tahun Iya, mungkin belum Kang Arfi paham 2 kali tahun, ya. iya. Yang usia-usia SD gitu ada. SD juga ada. Pernah ada. Wow. Pernah ada. Bagus. Ulang bagus sih. Keren. Berarti orang tuanya berarti sekalian juga ngajarin ke anaknya Mental. Ya itu. Atau gimana Kak? Apa memang ada kayak wejangan kah atau briefing kah? Ini kita aman loh, jadi nggak perlu khawatir. Atau mungkin harus ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan atau apa gimana? Ya pasti. Jadi pas di Kongkow itu di situ dibahas semua apa yang kita pantangan di tempat itu nanti, apa yang kita nggak boleh lakukan, apa yang ibaratnya seumpamanya ini nih bisanya umur sekian sampai sekian nih yang ikut, soalnya bahaya banget nih untuk anak kecil. Nah, nanti kita batasin pas di Kongkow itu gitu. Jadi nggak asal ibaratnya tempat udah aman langsung boleh semua gitu, enggak sih kita mah. Oke, nah untuk tempat-tempat yang sudah dikunjungi nih, tadi ada di Bandung, di luar Bandung juga ada, di mana aja nih Kang yang sudah dikunjungi nih? Kalau saya pribadi sih jauh Bandung mah udah pasti ya. Iya. Bandung, Jambi, Jambi, sampai ke Jambi? sampai ke Jambi dulu pernah. Terus ya dulu sebelum itu juga sampai di Palu juga, Poso. Poso. Wah, itu ada histori sendiri itu Poso ya. Histori perang Poso dulu. Iya, Tragedi. betul. Ya, tragedi yang kita tidak ingin terjadi lagi lah. Iya. Ya. Itu lembaran hitam lah sejarah bangsa kita. Iya. Nah, apakah ada nih, Akang Teteh, pengalamannya gini, ke suatu tempat, kemudian ada pengalaman mistis, ada dong namanya wisata mistis kan, terus kira-kira yang sudah dijelajahi ini tempat-tempatnya pengalaman mistis yang paling berkesan itu di mana dan seperti apa? Nah, boleh diceritain. Paling berkesan kalau untuk wilayah Bandung ya, karena yang menurut aku energinya sangat kuat itu salah satunya ya, ikonnya yang Dago Pakar. Dago Pakar, Iya. di sana kan banyak perumahan. Mewah-mewah Di lagi. Dago Pakarnya di goanya. Oh, di goanya, ya. kira di perumahan Goa elit. Pakar. Bukan, itu masih Bukan, ya? titik yang kuat sih Masih, energinya. masih Iya. juga kuat juga. Masih daerah kuat. situ. Oke. Apalagi kan dari sesi leluhurnya itu masih kuat. Mhm. Terus Kampung Gajah juga. Iya, Dulu, Kampung iya. Gajah. Oke. Sekarang Kampung Gajah saya lewat juga merinding kalau lewat sana sekarang ya. Oke, terus ada lagi. Paling yang biasanya yang kemarin tuh di Kina juga itu lumayan ekstrim. Yang Lumayan pabrik- ini, ya, Pabrik Kina. Oh ya. Apa pengalaman yang paling seru teh? Paling seru, kadang aku lupa. Oh gitu. Paling seru tuh waktu dulu yang sempat kejadian saya pertama kali masuk ya. Kan ada Gedung Palaguna tuh dulu Mhm. di sini. Nah, itu pertama kali saya ikutan ekspedisi. Di situ tiba-tiba kerasukan.
Oh, tetehnya kerasukan? Pas lagi mau sesi cleansing ya, tiba-tiba Cleansing. kerasukan di situ dan langsung ke belakang. Oh, berarti Kerasukannya. tetehnya sendiri nggak ingat dong kejadiannya Iya. apa? Nah, Kang Uhuy mungkin ini inget nih. Tiba-tiba dia baca puisi atau gimana? Ya tiba-tiba nangis. Oke, nangis. Gitu. Nah, setelah kita coba tanya-tanya, jadi intinya itu sosok yang minta disempurnakan, minta tolong. Oke. Gitu. Minta tolong ke kita untuk disempurnakan. Nah, makanya pada saat ekspedisi mau berakhir, kita ajak nih semua teman-teman untuk kirim doa lah untuk menyempurnakan dia. Gitu. Intinya di situ. Oh, berarti di waktu itu juga semua yang ikut hadir di situ ikut mendoakan. Ikut Iya. mendoakan. Setelah itu selesai. Setelah itu udah selesai. Oke. Dia keluar. Oh, gitu. Berarti bisa diajak komunikasi juga berarti ya, bener ya? Bisa. Yang gitu bisa diajak komunikasi. Nah, kalau Akang sendiri pengalaman yang paling serunya? Kalau saya sih pertama itu di salah satu sekolah lah. Salah satu sekolah di Cimbeluit. Itu pas kita ekspedisi di situ ada satu rekan kita itu mau ngelukis sosok yang ada di situ. Nah, cuman mungkin asal ngelukis nggak ada pamitnya atau gimana, itu meja langsung terbang. Sebentar, mejanya terbang. Meja terbang. Itu dia langsung naik atau take off dulu kayak gitu? Kayak kap. Jadi Langsung naik? naik langsung ngebanting ke teman saya yang Oh, yang ngelukis tadi. Tapi nggak apa-apa dianya? alhamdulillah sih lecet doang. Ada serunya dikit lah ya. Kalau nggak apa-apa kan kurang seru. Terus selama kegiatan di situ juga itu suasana berisik banget gitu. Berisiknya dari mana? Meja di beberapa kelas itu dikegeser-geser sendiri. Ret. Berarti dari barang-barang yang ada di situ semua bergerak gitu. Nah, dan setelah kita tanya, rupanya di sekolah itu sering terjadi kesurupan massal. Oh, oke. Siswa-siswanya. Makanya kepala sekolahnya juga minta kita untuk ngebersihin sekolah itu. Gitu. Nah, setelah kegiatan kita coba cleansing tempat, ya alhamdulillah sih sampai sekarang aman. Nggak ada kasus Nggak lagi. ada lagi kasus. Sudah sempat ke sana lagi nggak kan? Dulu sempat ke sana. Ngecek lagi. Ngecek. Cuman emang kata kepala sekolahnya udah nggak ada kejadian lagi. Oke. Terus yang kedua, pas kita mau bikin dulu tuh sempet kita disuruh bikin video dokumenter. Nah, dulu rencananya itu buat disiarin di bioskop dulu tuh. Bioskop berarti di Bandung atau gimana? Bandung sih permintaannya. Oh, berarti ada produsernya juga ini udah ada ini. Dulu ada yang sempat. Nah, kita syuting di salah satu villa di Lembang gitu kan. Nah, pas habis maghrib itu ada satu rekan kita itu surupan. Oke. Nah, pertama itu orang kan ada 2 kasur nih. Dari kasur sebelah sama satu lagi itu jauh jaraknya. Itu terbang Orangnya? Oke. Terbang. Nah, setelah kita coba cleansing, bersihkan, dia pingsan tuh. Nggak sadar-sadar. Itu di lantai 1. Nah, kita begadang nih di depan kamarnya. Lumayan itu pas subuh, pagi kita ngecek dia, ngecek lagi, takutnya masih kesurupan dan yang lain. Rupanya dia udah hilang. Hilang? Nggak ada. Pulang sendiri atau gimana? Ngeprank teman? Pindah tempat. Tiba-tiba. Sorry. Maksudnya pindah tempat gimana nih ceritanya kan? Ya, jadi kalau kita pikir pakai logika, kalau dia keluar kamar, kita pasti ngelihat. Karena kita nggak tidur. Terus. Oke. Ini dia nggak keluar kamar, nggak apa. Kita cari di kamar tempat dia tidur itu udah nggak ada. Kita cari ke lantai 2. Lantai 2 awalnya nggak ada, turun lagi. Setelah kita lakukan penerawangan, baru ketahuan, oh ada di lantai 2. Nah, terus posisinya dia itu di bawah ranjang. Di bawah ranjang. Di bawah ranjang dengan posisi ranjang sama lantai itu pendek banget gitu. Yang ranjang pendek gitu loh. Oh, yang segini Iya, ya. yang segini ranjang. Oke. Pendek Dia banget. di bawah ranjang itu. Di bawah itu. Nah, kalau pakai logika dia masuk ke situ nggak bisa sendiri.
karena itunya Harus diangkut dulu. Harus diangkut jati, dulu. berat banget. Jati berarti kayu. Kayu jati. Terus di dalam itu posisinya dia rapih, digulung sama selimut, kayak lemper. Waduh. Kayak poci. Setelah kita angkat itunya ranjangnya gitu kan, kita mau angkat dia nempel. Apa yang nempel nih? Teman kita itu nempel ke lantai. lantai. Orangnya Nggak ya. bisa diangkat. Kena lem gajah atau gimana? Takutnya ada lem tikus kayaknya. Wah, tapi itu seru sih memang ya. Nggak masuk di akal. Keren Ya banget. itu makanya di situ lumayan lama sih kita nyembuhin dia itu. Pokoknya dari jam 7 sore gitu ya, 7 malam sampai jam 12 siang baru. Wah, dia lama. bisa sadar. Dari jam 7 malam, 12 siang. Wah, berarti lebih dari 12 jam ya? Lebih. Karena posisinya di dekat villa itu ada suatu sumur yang pernah dijadikan pesugihan. Nah, dan ya Ada kalau kamar juga yang bisa buka. terus kalau kita nyebutnya sukmanya gitu ya. Sukmanya teman kita yang kesurupan itu dibawa ke situ. Jadi walaupun jinnya yang di dalam tubuhnya dia udah keluar, tapi sukmanya belum balik, Iya. dia masih nggak sadar. Masih nggak sadar. Itu dia melakukan kesalahan apa bisa sampai seperti itu? Atau memang lagi iseng aja itu yang di sono? Yang di sananya emang lagi minta tumbal kebetulan. Oh, wow. Wih, apa ini? Karena waktu malamnya juga gitu pas kita syuting di situ, kita rencana mau ke sumur itu, kita ketemu bapak-bapak di sana. Malah dia nanya bapak-bapak ini, mau kemana Jang? Itu apa mau lihat sumur? Kade ngomong gitu. Nah setelah kita tanya beberapa menit dari situ, tiba-tiba bapak itu udah nggak ada. Kita tanya ke penjaga di situ, disebutin lah ciri-cirinya kayak gimana, kayak gini. Dari Tama udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya dia udah ngingetin berarti ya. Udah ingetin. Iya. Jangan gitu katanya. Nah, kejadian lah seperti itu. Kayak di film-film. Iya, benar-benar kayak di film-film ya. Banyak tuh film-film kayak gitu. Oke, kita lanjutin ya. Itu kan berarti ada suatu entitas lah katakan seperti itu ya. Mulai dari yang ngegerakin meja, kemudian ngegerakin temennya tadi. Ya. Bisa nggak kita sebut itu hantu? Kayaknya lebih di atas hantu. Di atas hantu? Supervisornya atau? Karena kan ada tingkatan-tingkatannya. Oh, ada tingkatannya. Hantu Nah, menarik. jin, hantu jin, setan sampai ke iblis tuh ada tingkatannya. Ada tingkat. Boleh dijelasin dong? Baru nih. Jadi kalau hantu tuh cuma nakut-nakutin aja, ngeliatin aja. Karena kan dia juga terbatas untuk energinya. Karena kalau makhluk halus atau entitas lain, untuk memperlihatkan dirinya tuh mereka tuh energinya harus yang besar, yang sangat Yes. kuat. Dan mereka tuh kadang juga meditasi atau bertapa untuk menunjukkan dirinya. Yep. Ya, nah untuk kalau setan yang biasanya untuk ngebisikin manusia atau membuat sesat gitu kan. Kalau jin biasanya kan jin tuh ada yang baik dan juga ada yang jahat kan. Nah kalau iblis tingkatannya itu udah paling atas kalau iblis, dan kita untuk menemuin sosok itu tuh nggak gampang. Raja terakhir lah ya. Raja terakhir. Diibaratkan kita mau ketemu dia tuh harus nemuin dulu bawahannya. Oke, Ya. berarti yang minda-mindain itu masuknya yang level yang mana nih? Bisa ke jin. Jin ya. Oke. Berarti walaupun tidak melihat secara langsung, tapi pengalamannya Iya. atau pernah lihat secara langsung, Kang? Kalau lihat hampir setiap hari. Oh gitu. Tiap hari. Udah nggak bisa ngebedain antara manusia. Malah kadang udah nggak bisa ngebedain gitu. Iya. Oh gitu. Apalagi yang kalau lagi di jalan gitu kan, tiba-tiba mau nabrak, Iya. pas nanya, nah itu mah bukan orang, nggak ada orang. Gitu. Tapi komunikasi seperti layaknya dengan orang biasa pernah? Dan ngebedainnya gimana pada akhirnya? Ya sebenarnya mereka juga kayak kita-kita aja sih. Gitu. Jadi ngobrol segala macam ya nyambung-nyambung aja. Berarti itu tadi kayak frekuensinya udah hampir sama nih, Iya. gitu lah kira-kira ya. Wah, jadi bestie dong frekuensi sama satu frekuensi. Jadi teman. Kadang kalau kita melakukan pembersihan ke orang aja, kadang kalau kita blank, mereka suka ngasih tahu. Oh bukan gitu ya kali. Ya, jadi seumpamanya coba ininya,
di daerah sininya oke. ada sosok. Jadi mereka ngasih tahu, ya udah kita coba gitu. Wah, menarik, menarik. Wah, itu saya baru tahu itu yang level-level itu. Saya taunya hantu, ya setan, iblis kita diajarin lah dia. Iya. Iya. agak- Tapi kalau ada level-level itu saya baru tahu. Iya. Oke, menarik. Dari anggotanya itu kan tadi apa? Kita nyebutnya anggota atau apa nih? Anggota. Anggota. Si Teteh pernah kesurupan, tadi temannya pernah dipindahin gitu kan. Berarti dia apa? Sukmanya diambil gitu Iya. ya. Atau gimana gitu ya. Nah, ada yang berlanjut nggak? Kalau dulu kan saya pernah dengar cerita gini, dia lagi kemana, terus pulang ada yang ikut gitu. Oh. Banyak tuh dari anak-anak yang suka naik gunung tuh biasanya sering Iya, kayak iya. gitu. Ya. Itu memang benar bisa gitu atau gimana kan? Kalau kita sih alhamdulillah kecil ya. Oke. Ada pernah 1-2 orang doang Hmm. yang sampai berlanjut diikutin Oke. segala macam. Cuman selama ini nggak pernah karena nggak sering terjadi karena ya itu di sesi akhir kita melakukan cleansing. Hmm. Jadi semua yang nempel dan lain-lain itu kita bersihkan. Maupun ibaratnya mau itu yang nempelnya dari tempat kegiatan atau yang dari luar. Itu kita langsung bersihkan gitu. Nah, kebanyakan bukan kebanyakan sih. Ada beberapa yang kemarin nempel itu sih faktornya sebenarnya di luar wismis. Oh, berarti setelah cleansing ada dia kemana lagi Ya, atau itu. ngapain lagi? Berarti tidak disarankan kalau tidak punya knowledge yang cukup, tidak disarankan melakukan itu sendiri gitu. Ya itu karena kan Oke. resikonya besar lah. Ya istilahnya mungkin Tempat-tempat seperti itu. jangan petantang-petenteng gitulah Nah, kali itu. ya. Karena pernah ada kan kejadian juga yang waktu itu orang luar negeri Heeh. yang dibawa ke Dago Pakar ya Kang ya, Dago ke Pakar. Gua Pakar, terus kayak nantangin, Oh, oke. nantangin, pokoknya nggak percaya Oke. gitu kan. Padahal dia tuh pas ketika pulang ke apartemen ada bekas cakaran dari sini ke sini, cakaran harimau. Padahal dia pakai jaket tebal, Wow. dia Orang nantangin. mana itu? Orang mana ya? Amerika. Amerika ya. Amerika. Amerika. Dia nantangnya pakai bahasa Inggris berarti. Ya, pokoknya selama dia uji nyali, ya intinya dia menganggap kita bohong, nggak ada. Oh iya tadi uji nyali tadi. Iya. Nah tadi kan setiap ada ekspedisi ada sesi uji nyali. nyali. Bagi yang mau kan ya. Yang Nggak penasaran. semua harus ikut kan. Berapa persen yang ikut uji nyali? Sedikit banget. Dikit ya. Jadi lebih ke banyak ke curious-nya kali Iya. ya, penasaran untuk yang benar-benar proving bahwa oh saya berani atau apa itu Iya. sedikit. Sedikit. Dari 10 ada 1. Iya, 1 atau 2 lah dari 10. Oke, berarti 10 sampai 20% Iya. lah ya. Ya, dengan total yang bisa sampai berapa orang tadi sekali ekspedisi? 60, 60. 150 sempat Iya, ada pernah. ya. Itu cukup kecil sih ya. Kecil. Oke, tapi di antara yang uji nyali itu nggak pernah ada insiden? Insiden nggak pernah ya. Atau dia melihat sesuatu? Melihat mah Melihat ada. Melihat pernah. Berarti levelnya antara dia merasakan sesuatu, Iya, kemudian atau mendengar, mendengar biasanya. melihat. seringnya ya. mendengar. Yang paling peka berarti yang melihat. Yang Iya. melihat. Yang paling peka dia yang melihat. Yang punya sixth sense biasanya. Oke, ini kalau kita bicara kayak gini kan, ini kalau saya yang ikut nih, istri saya pasti ngapain sih begituan gitu kan. Tapi kalau saya dengar tadi dari mempelajari sejarahnya dulu, berarti ada muatan positif dong. Iya. Sebenarnya jadi kegiatan ini nggak sekedar jalan-jalan dong. Nah, kalau boleh tahu nih, Akang sama Teteh nih, dari sekian tempat yang pernah dikunjungi nih, ada nggak sebuah momen di mana, oh ternyata ini sejarah tempat ini yang selama ini saya nggak tahu. Ada nggak Banyak. peserta yang seperti itu? Banyak, Banyak. banyak banget. Contohnya apa bisa diceritain? Contohnya seperti yang di mana Jalan Munding Wangi itu, Munding Munding Wangi ya? Munding Munding Wangi yang di Dago. Di Dago. Itu kan jarang banget orang yang tahu. Mm-mm. Malahan kalau kita sering bolak-balik, oh ternyata ini tempat dulunya tuh di situ perkumpulan, menurut urban legend ya, Mm-mm. perkumpulan para raja, Mm-mm. terus perkumpulan para wari juga. Oh, Karena di oke. situ tuh harus kita ngelepasin sendat, benar-benar. Oh, berarti kalau di Jawa namanya petilasan. Iya, petilasan gitu. Tempat gatheringnya Iya, para gathering. para raja atau para wali. Iya, pada zaman dulu. Terus juga kan kayak di Curug Dago itu kan ada petilasan atau makomnya Raja Raja. Thailand. Raja Thailand. Iya,
Masih ada sampai sekarang. Ini baru tahu sini saya nih. Raja Thailand. Iya. Sampai ke sini dong berarti. Iya, Ada monumen ya? menelusuri sejarah juga kan. Oke. Curug Dago pertama kali ditemukan sama Raja Thailand sendiri. Oke, berarti waktu Raja Thailand ke sini dia nemuin tempat itu. Iya, Ada berapa? 3 Raja Thailand ya? iya. Menelusuri sejarah juga asli leluhur nenek moyangnya. Oh, berarti sudah bisa di cross check dengan sejarah Iya. di mereka gitu. Oke. Ternyata mungkin leluhur dari mereka juga dari Indonesia. Oh iya? Bisa jadi. Iya sih, ada memang satu tempat Kan dulu di kan Thailand yang zaman mirip banget. raja, zaman kerajaan kan ada perkawinan antar negara kan. Iya. Oke, berarti memang benar ya. Jadi nggak sekedar cari merinding, Iya. tapi ada ininya, Sejarahnya. ada sejarahnya. Kalau cari horornya kita cuman ibaratnya datang ke kuburan itu udah horor gitu. Iya. Iya. Tapi kan nggak Sendirian tapi Nah, malam-malam. tapi kan nggak ada ilmu yang kita dapat dari Iya. perjalanan Ya itu. betul. Ya, paling ya si A bin A lahir tanggal sekian itu doang informasinya ya. Itu doang. Ingat kematian paling. Oke. Kalau boleh tahu nih, ini kan setiap ekspedisi kan pasti butuh biaya. Nah, komunitas wisata mistis ini untuk pembiayaannya untuk melakukan ekspedisi atau mungkin sekedar kongko gitu kan, itu biasanya dari mana ngambil dari dananya? Dananya ya, kalau pembiayaan sendiri sih kita misalkan kalau mau ekspedisi, waktu dulu tuh kita biasanya bikin surat izin dulu. Bikin surat izin ke tempat yang mau kita kunjungi, udah gitu nanti dikabarin lagi nih, misalkan minggu depan bisanya, udah oke. Nah kalau sekarang, itu apa-apa komersil, harus pakai uang. Di tempat horor aja sekarang harus pakai uang. Jadi saya inget dulu tuh film Warkop ada judulnya Setan Kredit. Dari situ kayaknya inspirasi. Iya, jadi kita mau nggak mau kita narikin pendaftaran. Pendaftarannya juga masih terjangkau kok, maksimal sampai 50.000. Pendaftaran dari masing-masing peserta. Nah, kalau komunitasnya sendiri untuk operasional ada nggak kira-kira iuran anggota atau gitu? Iuran anggota. Ada iuran anggotanya. Nah, kalau anggota berarti kalau mau ekspedisi nggak perlu itu lagi atau gimana? Tetap bayar sih. Tetap bayar Tetap juga. bayar. So, Jadi, iuran kalau dulu mah kita tergantung tempat kan. Kalau tempatnya gratis ya anggota udah nggak perlu bayar. Oh iya, kalau karena sudah tidak ada biaya yang keluarin Nggak ada lagi. biaya. Nah, kalau seandainya cuman ada parkir doang ya udah keluarin parkir aja. Masing-masing lah itu. Cuman karena sekarang ya itu tadi Komersil. segala sesuatu harus bayar ya kita ngikutin itu aja. Seumpamanya tempat ini sekian, sok bagi berapa orang. Iya, sampai berjuta-juta malah. Gitu. Sebentar, boleh kita flashback dikit deh. Ini kan harusnya tempat maaf ya, bukan wisata dulu deh kita ngomongin. Tempat-tempat yang mistis ini kan harusnya tidak banyak orang yang mau ke situ. Ya. Ketika tiba-tiba ada uang retribusi lah katakan dalam tanda kutip ya, itu kan berarti jadi rame kan? Ketika jadi rame, maka orang yang berada di daerah situ menganggap ini adalah sebuah celah bisnis dong. Kenapa penyebabnya itu kok bisa jadi begitu? Jadi yang bikin sekarang bayarnya pada mahal itu banyak dibikin tempat pembuatan film, konten kreator itu yang bikin sekarang dinaikin banget harganya. Padahal kan sebenarnya kalau kayak dulu ada bekas rumah sakit lah ya, rumah sakit apa namanya? BMC ya? Iya, BMC yang sekarang udah aktif sih. Bandung Kiwari gitu kalau sekarang ya. Dulu mah kan sepi nih. Setelah Wismis ke sana dan lain-lain, mulai rame. Rame gitu kan. Malah keuntungan buat si penjaganya kan. Iya. Mereka buka tiket segala macam, jadi dapat uang. Ada mejanya juga. Oh, ada meja. Tiketing. Cuman mulai masuk lagi yang bikin konten dan segala macam ngerusak dan lain-lain, ya itu mereka langsung nge-up harga masuk tinggi. Waduh, ya itu mungkin mirip dengan tempat wisata hidden gem tiba-tiba jadi rame gitu ya. Iya. Wah, terus tiba-tiba retribusinya bisa 5 kali, 5 orang berbeda gitu kan. Parkirnya 150.000 gitu. Makanya mau nggak mau ya itu sekarang tiap ada kegiatan sok biayanya segini, kita mau buka berapa orang, udah bagi rata. Kalaupun nanti ada peserta yang menyusul, tetap bayar segitu, itu untuk masuk ke kas Wismis. Ya, kita juga masuk ke kas sih biasanya. Kalau kayak
dari sisa ekspedisi kita pasti masukin ke uang kas. Jadi jadi untuk pendanaan ada dari iuran, dan untuk ekspedisi sendiri ada kalau diperlukan patukan lagi atau biaya lagi dikeluarkan biaya untuk itu. Iya. Kadang kalau ada undangan-undangan dari TV dan lain-lain itu ke kas juga. Oh, Masuk ada ke kas. sering diundang sama TV? Sering dulu. Sering dulu mah. TV nggak usah disebutin kali ya. Nggak usah. Hampir semua yang Hampir semua. menayangkan. Namanya kan ada Iya. TV nasional, ada TV lokal gitu. Hampir semua sih. Hampir semua yang menayangkan Horor. acara horor. Oh gitu. Iya. Zaman dulu kan sering banget tuh kayak zamannya Hari Panca. Iya, Ya. itu. Sempat kerjasama nggak dengan? Sempat kerjasama. Nah, dari wisata bisnis sendiri apa yang di provide untuk TV-TV? Jadi dulu mereka itu acuannya ke wisata mistis itu tempat yang bagus untuk syuting dan lain-lain. Jadi minta tolong ke wisata mistis untuk nyariin tempat beserta perizinan gitu. Nah, dan ada beberapa juga sampai in frame kayak Shopee beberapa kali in frame gitu. Oh gitu. Saya dulu di salah satu TV itu jadi indigonya selama 2 tahun. Oh ya. Wow. Seru itu. Kerjasama. Jadi sudah punya hobi wisata, jadi duit. Tapi saya tetap aja ada persenannya ke uang kas wisata Ya, mistis karena pasti tahu dong. diri ya Pasti harus dong. tahu itu pasti Pasti karena dong. kita kan dapat income ya, masa kita lupa diri. Iyalah, Kita setidaknya harus ada kontribusi. Betul. Masuk. Nah, kita tarik lagi ke yang konten-konten tadi. Berarti ada nggak konten kreator yang kayak sengaja ngebikin, oh ini ada sesuatu, yang fake lah. Banyak Ada. banget sekarang. Rata-rata. Rata-rata sekarang. Berarti bisa dibilang mayoritas itu palsu, fake. Iya, Fake. bisa Jadi penampakannya dibikin-bikin gitu, Iya. diedit gitu atau gimana? Jangan pun yang tidak terkenal, yang terkenal juga. Oh iya? banyak. Oh, nanti abis ini kita Podcast. siapa ya? Karena kan mereka intinya ngejar Benefit. entertain-nya. Oh iya. Entertain. Jadi yang terkenal pun bikin Banyak, fake, yang kayak banyak, gitu. banyak. Nanti ya. Daftarnya habis ini. Oke, nice. Nah, itu kan tadi soal pembiayaan. Nah, kalau ada nggak dari pengurus sendiri, pengurus, kemudian dari anggota yang dari Wismis, dari wisata mistis itu ada nggak kepikiran untuk mencari revenue atau income tambahan selain dari iuran dan biaya untuk ekspedisi. Itu ada atau hanya dari iuran aja? Kalau kita sih baru mau sekarang sih menaikin wisata. Jadi lebih bikin sejarah. wisatanya. Iya, wisatanya. Jadi misalkan contohnya nanti kita baru rencana, yang mudah-mudahan terlaksana. Ya, amin. Rencana jadi lebih ke sejarahnya. Misalkan nanti kita mau ke Baduy nih, trip ke Baduy, iya. atau Cirende yang tentang sejarah. Nah, nanti kita di situ open trip. Open trip, jadi Wisatanya, income-nya mungkin bisa masuk ke kas Wismis. oke. Investment mungkin. Kalau di kita kan di Forex MF ini kan salah satunya transaksi perdagangan berjangka namanya. Iya. Industri perdagangan berjangka. Kalau Akang Teteh pernah dengar foreign exchange, valuta asing atau forex, itu bisa masuk ke situ. Bisa salah satunya dari mungkin dipertimbangkan untuk revenue. Tapi nantilah kita akan bicarakan soal itu. Tadi kan kita sempat bicara ini, Kang, pantangan-pantangan. Kalau saya sih prinsip saya jangan petantang-petenteng deh. Nah, Mau sejago apa juga kan gitu kan. Kan orang ada hari apesnya lah kalau Betul. saya. betul. Dan hari apes kan nggak ada di kalender katanya kan. Nah, bisa nggak kasih tahu mungkin ke penonton-penonton kita fakta atau mitos kejadian di balik tempat-tempat angker yang ada di Bandung dulu deh. Yang menantang ya. Ya. Contohnya seperti di Goa Belanda, Dago Pakar tuh nggak boleh nyebut lada. Oh iya. Lada. Jadi kalau mau nyebut lada tuh Hanet. Hanet. Karena Lada sendiri, beliau itu dulunya adalah salah satu tokoh besar di daerah sana. Oke. Jadi ibaratin ngehargain lah. Nah sebenarnya yang pernah ada yang salah satu stasiun TV kan yang nantang tentang Lada itu sampai berakhirnya parah gitu ya. Oh iya. Iya parah. Yang konon katanya mendengar beritanya sampai meninggal dunia, kerasukan terus. Nah, udah kayak gitu, kenapa nggak boleh? Jadi yang marahnya tuh yang penunggu-penunggunya, bukan bukan tokoh ininya. Penunggunya kan yang terkenalnya harimau. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan setiap katanya, kalau dengar suara Lada pasti ada suara harimau. Auman.
Iya. Nah, itu salah satu tantangan. Jadi dibaratin kita juga sebelum ekspedisi juga pasti ngasih tahu di sini nggak boleh nih kayak ngomong lada, sopan santunnya tetap kita berkunjung ke rumah, ibaratkan ke rumah orang ya. Kita harus ketuk pintu dulu, buka sendal, jadi permisi dulu, terus niat kitanya benar-benar harus dihilangkan yang aneh-anehnya. Jadi pure aja kita bersilaturahmi. Iya. Intinya humble deh ya. Humble. Kalau nantang-nantang gitu ya berakibatnya pasti kena fatalnya kita. Kalau nggak kitanya kuat, orang lain kasihan gitu. Yang Kitanya mungkin oke, tapi mungkin orang lain. Iya, dampaknya ke orang lain yang lemah gitu. Ya intinya jangan sombong lah ya. Iya, betul. Kayak ini kan cukup terkenal dulu nih. Pas saya awal ke Bandung juga ada katanya rumah kentang. Iya. Nah, itu beneran atau enggak sih sebenarnya itu? Aduh, kalau rumah kentang itu sejarahnya sensitif ya sebenarnya. Kalau yang sebenarnya gitu kan, karena salah satu dulu tuh tempat perkumpulan sekte. Oh, ya. Gitu? Saya baru tahu ini. Sekte di dunia lah, malah di dunia itu. Oke, berarti skalanya internasional. Internasional. Wow. Bahkan sampai artis-artis terkenal, para pejabat, dan itu se-internasional. Yang menggerakkan dunia. Jadi di tangan mereka gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa menangkap. Oke. Terus. Ya itu sebenarnya. Makanya kenapa bau kentang itu kalau saya lihat bukan karena dalam mitosnya kan anak katanya direbus itu. Gitu. Itu hanya sebagai pengalihan. Oh. This is new. Oke. Mungkin bagi Akang Teteh itu cerita lama, tapi bagi saya mungkin dan kebanyakan penonton kita itu hal yang baru loh. Jadi itu cerita yang tentang seorang anak perempuan ya, kalau nggak salah, yang di Kuali itu kan. Ya ada insiden lah ya istilahnya. Itu sebenarnya rekayasa supaya orang tidak ganggu tempat itu. Kejadian mah ada. Oke. Cuman ya pengalihannya. Karena kan zamannya Hindia Belanda. Sebenarnya dia kecelakaan karena apanya itu. Penyebabnya itu dia. Oh, itu yang masih misterius. Atau tidak misterius tapi memang tidak layak untuk dipublikasikan? Iya, tidak layak sih sepertinya. Karena sensitif banget. Biarkan mereka penasaran. Oke, berarti wah ini keren banget ini. Tadi kalau rumah sakit kan udah dibahas sama ini. Rumah gurita. Oh, rumah gurita. Kalau rumah gurita itu angker beneran nggak sih? Rumah gurita, kalau dulu juga saya sempat ke sana karena nyari-nyari waktu kecil kan, penasaran kan. Hah? Pernah. Waktu kecil. Wah, Anda SMP. Dari kecil udah begitu ya? Ya, karena emang dari kecil emang udah kebuka gitu kan. Terus nggak tahu sih pingin narik ke hal sejarah yang mitos-mitos yang emang bener nggak sih kata orang. Jadi semakin orang nakut-nakutin, semakin orang kayak jangan gitu ya ngelarang. Saya semakin tertantang. Tertantang, penasaran. Jadi didatangin tuh. Nah itu kalau aku ngelihat dulunya emang ada satu, nggak tahu sekte atau apa, tapi kalau rumah gurita sendiri emang itu patung-patung ya, katanya pemilik rumahnya emang seneng patung-patung tentang apa yang di air gitu kan. Cuma kan beredarnya dulu kan ada sekte perkumpulan. Tapi teman saya dari situ sakit loh berdua. Jadi sakit panas dingin iya. Katanya ngelihat di jendelanya ada yang pakai jubah hitam itu ngeliatin. Padahal teman saya itu polos, benar-benar sensitif. Iya. Tadi saya mikirnya suka binatang air. Saya mikirnya tadi aquaman gitu. Aquaman. Bukan ya ternyata. Jadi sebenarnya yang bikin angker di situ mah karena banyaknya patung. Oke, banyak patung. Iya, patung-patung itu bisa jadi tempat tinggal mereka. Iya, betul. Jadi sarangnya lah rumahnya gitu ya. Makanya kan kalau ada beberapa kepercayaan yang kalau memang patungnya berbentuk makhluk hidup harus dibikin beda. Iya. Gitu kan ya, dibikin ya dalam tanda kutip cacat lah. Iya. Jadi nggak sempurna. Matanya nggak ada, gitu kan hidungnya atau bibirnya. Malah sampai ada yang melarang jangan majang patung dan lain-lain di rumah kan. Gitu. Iya. Intinya sih itu. Oke. Nah ini mungkin kita agak keluar dari wismis dikit nih. Kan masing-masing pasti punya kehidupan masing-masing dong, personal. Di luar kegiatan wismis, apakah juga pernah mengalami hal-hal yang mistis? Nah, ini saya pengen satu persatu ada nih pengalaman. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa sih. Tapi kalau ada kan asik tuh. Iya. Dari siapa dulu nih? Silakan. Boleh, mungkin dari saya dulu. Kalau saya sih hal-hal mistis dari kecil. Oke. Dari 5 tahun itu mata batin kebuka, terus tutup sendiri sih. Terus ketika waktu SMP kebuka lagi. Lucunya
pas teman saya kerasukan, saya bisa ngobatin. Itu tidak lucu ya? Ya itu nggak tahu kan ya. Nah dari situ saya kebuka lagi mata batin sampai kerasukan dari SMP sampai kuliah kerasukan Itu terus. waktu SMP temannya kerasukan terus bisa Bisa ngobatin. ngobatin. Nah ternyata si makhluknya ikut sama saya. Nah saya kerasukan kebuka lagi. Kerasukan terus tiap hari tanpa jeda sampai kuliah. Sekarang masih? Sekarang udah bisa kontrol. Oke, tapi masih? Masih bisa. Kadang-kadang. Cuman Saya anak bisa baik ya. Kalau dipersilahkan. udah bisa on off sih karena kan dulu gini, Oke. ketika ngelihat sosok tertentu ngedeketin saya kerasukan. Oke. Jadi lihat sosok apa yang bikin takut itu kerasukan terus, mau dimanapun berada. Sekarang Tapi mah ada sekarang udah bisa saklarnya. Sekarang bisa ngontrol, bisa on off, ya udah tahu kan karena masuk wismis juga saya salah satunya mencari wadah atau maksudnya teh teman yang sefrekuensi karena kan dianggap aneh, dianggap gila gitu kan, bahkan kan dianggap lain-lain. Jadi menolong lah di wismis ini tuh salah satu saya tuh bisa sembuh tuh. Wah, kalau nggak saya udah gila. No. Iya, udah gila, benar-benar gila karena hilang kesadaran terus hampir tiap harinya. Bahkan memori-memori saya dulu tuh hampir hilang, ngapain aja. Iya, makanya yang saksi-saksi hidup yang nyeritain tentang cerita. Berarti banyak yang skip lah ya istilahnya. Banyak yang ini pas ini harus digali lagi, mungkin baru lagi ingat. ya, belajar lagi. Sampai kan saya sering ziarah-ziarah juga sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kemauan sendiri gitu. Sampai pernah juga kayak harus ritual ke Pangandaran 2 jam pakai mobil. Sendiri? Sama keluarga. Oh, sama keluarga. 2 jam ritual nanti gini ternyata benar. Ya, jadi pernah sering kerasukannya tuh dulu yang terakhir tuh kerasukan katanya dari leluhur. Karena dari leluhur ternyata kan emang dari keluarga saya tuh orang-orang bisa dulunya. Mungkin katanya netes atau gimana. Kita kan sebenarnya nggak mau nolak ya. Semakin saya menolak semakin menjadi. Jadi gitu. Jadi ternyata saya udah berobat kemana-mana sampai ke yang ustadz, sampai ke yang ilmunya hitam, wah udah habis berapa, kalau diduitin udah habis berapa puluh juta gitu ya. Tapi ternyata saya sembuhnya ziarah. Dari ziarah itu saya mulai nggak kerasukan. Ternyata ya mungkin di leluhur sendiri pingin diingat gitu ya, ingat gitu kan. Karena kan kayak sekarang kayak budaya kita kan hampir punah ya. Ya, jadi kita harus mempertahankannya, mungkin dengan caranya seperti ini. Jadi ya udah ikutin aja. Berarti dulu sempat ada denial dong, kok gua gini sih gitu ya? Iya, sempat ada jadi masa-masa di barangnya masa-masa kecil aku tuh nggak ada, hampir hilang. Iya, udah gitu kan kayak sering juga maksudnya orang yang minta tolong. Jadi dari kecil tuh aku udah harus dewasa sebelumnya. Jadi mungkin ya ini harus nolong banyak orang kayak gini. Semakin kita ikhlas, semakin kita menerima, alhamdulillah. Dengan ujiannya yang begitu berat banget pastinya untuk sampai ke titik kita pasrah dan menerima tuh. Ya, fase acceptance lah istilahnya ya. Kalau Kang Uhuy? Kalau saya harus lebih seru kan? Yang kemarin tuh Kang seru ini. Kang Uhuy yang kemarin. Harus lebih seru. Ceritain yang jadi, kemarin. apa ya, mungkin tahun kemarin lah. Emang sakit non medis, bisa disebut non medis. Ada medisnya, ada non medisnya lah. Karena kan kalau hari-hari dulu itu suka bikin konten pengobatan gitu kan. Pengobatan yang mungkin banyak yang balas dendam dari situ, nyerang. Nah, pas saya lagi lengah juga, tiba-tiba kena serangan nih. Kena serangan, langsung nggak sadar, tahu-tahu ICU aja. Gitu. Nah, pas sebelum sadar itu sempat ketemu sosok nih, sosok hitam tandukan, sambil ngomong paeh sih ya. Oke, berarti memang dia ada niat jahat gitu atau gimana tuh? Ya, jadi emang akumulasi sih, ada beberapa dukun yang nyerang gitu karena dulunya sering ngobatin orang gitu kan. Nah, setelah itu mulai sadar, kejadian yang lebih itunya itu tiba-tiba infus meledak. Pecah, meledak. Infusannya tiba-tiba meledak. Meletus pes gitu. Meletus. Sama mesin juga tiba-tiba jatuh. Nah, jadi pas itu meletus panggil suster kan, suster udah pada bingung nih. Nah, setelah dibenerin infus,
suster baru keluar itu monitor detak jantung. Itu dari raknya itu jatuh ke bawah. Itu makanya bingung ya, di rumah suster-suster di rumah sakit itu kok bisa jatuh gitu. Itu malah pertama kalinya itu Kejadian di situ. kejadian itu jatuh gitu, karena posisi raknya itu kan lebar gitu, terus monitornya itu di tengah gitu, dan nggak ada yang goyang. Iya. Itu bisa jatuh. Dan itu berat. Berat. Iya. Itu berat. Gitu. Makanya ya mungkin itulah pengalaman itu. Ya, dan selama di sana juga dokter itu bingung. Sekelas profesor dokternya, dia pernah menjabat jadi kepala rumah sakit situ. Dia bingung itu penyakit apa. Karena 3 kali CT scan, 2 kali ronsen itu nggak ketemu. Berarti secara medis diagnosanya nggak pernah tegak. Nggak pernah tegak. Awalnya usus buntu. Usus buntu. Terus terakhir itu perlengketan usus. Oke. Tapi penyebabnya nggak tahu. Penyebabnya tidak diketahui. Kalau sehingga tindakannya pun tidak bisa diambil, atau berarti hanya obat-obat aja terus. Obat. Kalau usus buntu kan atau perlengketan usus kan harusnya dioperasi tuh. Iya. Tapi tidak dilakukan. Nggak dilakukan. Karena dokter juga tidak berani menegakkan diagnosanya. Ya, itu pun mulai ususnya mulai membaik itu setelah ya beberapa teman dari Wismis yang membantu pengobatan lah. Untuk pengobatan itu langsung mulai jadi perlengketannya lepas gitu, tanpa ibaratnya dipotong dan lain-lain gitu. Dan dokter juga sampai bingung kok bisa lepas sendiri gitu sih. Dan setelah keluar dari rumah sakit ya ada beberapa ustadz yang di pesantren di Sukabumi, tanpa dimintai tolong, tanpa dikasih tahu, tiba-tiba datang ke adik ipar. Ya kebetulan adik ipar ikut pengajian juga, maksa pengen ngobatin saya. Oh, padahal dia nggak tahu. Padahal dia nggak tahu, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu dan dia nggak tahu kalau Akang lagi sakit gitu. Nggak tahu. Dia cuman bilang, waktu istighosahan, mereka istighosah, tiba-tiba dia ngeblank. Dia ngeblank, dia sempat nanya, siapa yang sakit parah? Oh, oke. Keluarga yang sakit parah. Padahal nggak dijawab sama adik, tiba-tiba tuh ngedatengin adik. Nanya, dan itu sampai guru besarnya itu ikut ngobatin. Oh, karena posisinya pada saat muridnya yang pertama ngobatin itu saya kesurupan kan. Kesurupan itu dia ngeluarin nggak bisa-bisa. Dipanggil lagi gurunya. Gurunya dipanggil tetap nggak bisa keluar. Nah, tiba-tiba guru yang guru besarnya itu baru dari Sukabumi langsung ngirimin doa segala macam sama anak-anak pesantren baru bisa baru bisa sadar. Dan itu kejadian malam lumayan, dan ya disitulah perlahan mulai sembuh lumayan sebulan lebih. Tapi sembuh kan Kang? Oh iya dong, alhamdulillah ngobrol ya. Pertanyaan macam apa itu? Alhamdulillah sembuh. Oke. Dan banyak kejadian juga sebenarnya, istri mimpi saya itu berantem selama sakit itu ya, berantem sama ular hitam. Terus tiba-tiba teman-teman saya yang udah lama nggak datang ke rumah, tiba-tiba nanyain ke istri, Kang Uhuy sakit apa? Jadi tanpa dikasih tahu, mereka nggak tahu dari mana pada nanya gitu. Di situ ya bingung juga. Susah untuk dijelaskan susah sih. Untuk dijelaskan. Secara logika susah untuk dijelaskan. Wah, seru-seru pengalamannya. Oke, kita mungkin agak santai dikit lah ya. Saya juga sebenarnya tadi dengar tegang nih. Ini Heru udah mulai berat nih. Gak ada apa-apa kan? Masuk angin. Oke, ini ada apa namanya? Toples atau apa? Istilah kerennya sekarang sih fishbowl. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Nanti kita main game sedikit. Jadi nanti ini dua-duanya ya. Dua-duanya Akang sama Teteh nanti ambil satu.
terus dibaca pertanyaannya. Kalau bisa dijawab. Kalau nggak bisa nanti saya yang jawab berarti. Siapa dulu nih dari Teh Sofi Boleh. dulu? Enggak, silakan. Door prize. Wah, berapa nanti sama kan juga kalian. Oke, itu cincinnya normal Kang atau ada? Normal. Siapa dulu? Dibuka. Teh Sofi dulu deh. Kalau pertama kali trading mau coba komoditas apa, forex atau gold? Sudah pernah trading belum, Teh? Saya waktu itu mode gratis itu lah pernah Oh, nyobain. demo. Demo. Oh, berarti udah ada pengalaman. Iya, pengalaman pernah. Nyoba-nyoba. Pernah juga kayak apa namanya deposit 50.000 nyobain tapi kalah terus Oh, jadi nggak apa jadi. itu di forex atau di gold? Forex kalau. Forex. Iya. Pengalamannya Iya. gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya sih kalau saya awam ya nggak ngerti jadi Oke. apa ya cukup menarik juga cuman mungkin saya belum tahu untuk cara bermainnya. Ya, karena kan nyimpen saham katanya di situ ya, apalagi kan biasa kan naik turun tuh. Cuman sih kalau ada kesempatan pingin coba. Oke. Ya, jadi saya lurusin dikit ya. Jadi sebenarnya berbeda dengan saham karena komoditasnya juga berbeda. Kita kan di nilai mata uang asing. Teteh udah pernah nyoba dan memang benar. Memang harus ada knowledge-nya dulu. Sama ketika wisata miskis mah asal ke mana, nggak ada knowledge tentang tempat itu, apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, jatuhnya petantang-petenteng, dampaknya mungkin bisa jelek lah ya, buruk. Nah, trading juga sama, kalau kita tidak tahu knowledge-nya, nggak tahu cara ngelola risikonya, nggak tahu cara manage modalnya, hasilnya biasanya juga jelek. Tapi kalau kita tahu how to, tipsnya gimana, mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Oke, keren. Teteh. Kalau Akang? Ini tuh pernah loss saat trading. Saya kurang ngerti. Belum masalah pernah trading? Belum pernah. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, Kang Teh. Jadi dalam trading itu, potensi keuntungannya besar, tetapi untuk risiko yang menyertainya juga tidak kalah besar. Nah, ini kadang-kadang orang nggak tahu. Ya, pengennya sih, kalau trading kah, investasi apakah, pengennya untung terus. Untung terus. Iya. Ya, kita mah ngejar untung, tapi kan risiko mah tetap ada ya. Pasti ada. Seperti wisata mistis, ya kan? Ada risiko nih, tapi gimana caranya supaya risikonya nggak gede? Ya, ada SOP-nya, cleansing segala macam gitu kan. Dari Akang tadi bilang kalau tim tadi namanya tim metafisik bilang no go, ya no go. Berarti resikonya terlalu gede nih. Mirip dengan kita. Kalau kita trading nih, analisa kan, wah resikonya terlalu besar nih. Nggak kuat nih modal saya nih. Ya kita nggak ambil peluangnya. Tapi kalau oke, resikonya udah terukur, peluangnya sudah terukur, bisa di-handle, resikonya bisa, kita jalan. Nah, sama seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak punya knowledge itu ruginya bisa cukup fatal sih sebenarnya. Nah, sayangnya, sekarang ini mungkin sekalian buat Akang Teteh juga sama penonton kita nih, banyak banget pihak-pihak yang manfaatin nama Forex CMF untuk nipu. Oh iya. Banyak banget. Kemarin malah ada tuh yang datang ke sini karena ditipu dia. Ditipu dan jumlahnya cukup besar lumayan. Tidak hanya 100-200 ribu gitu ya. Jadi hitungan ya belasan puluhan juta lah. Seperti itu. Dan dia mau buktiin bener nggak ada orang yang ini nama X lah misalkan. Ada nggak di sini orangnya? Ternyata tidak ada orangnya di sini. Nah supaya buat knowledge aja bagi kalau Akang Teteh dan juga penonton kita, kalau ada yang nemu nih, ada yang menjanjikan keuntungan yang sangat fantastis. Nggak usah fantastis deh, pokoknya dijamin pasti untung, itu sudah pasti penipuan. Iya. Karena Forex CMF tidak pernah dan dilarang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi teman-temannya dikasih tahu, Akang Teteh. Iya. Kalau ada yang nemu, laporin ke kita. Nanti kita kerjain. Trip rata-rata nih, biayanya berapa ekspedisi nih? Ekspedisi Rata-rata aja, kita nggak usah ngambil yang mahal banget atau per orang ya? per orang. Kemarin terakhir 50.000. 50, murah loh. Iya, murah banget sebenarnya. Itu salah satu paling tinggi. Paling tinggi sebenarnya, iya. Oke, nice. Sebenarnya Ya, dulu saya- cuma uang parkir doang. Ya dulu karena ya itu tadi Belum ya. ada komersil ya. dimonetize. Iya. Oke, rata-rata 50 ribuan, tapi itu sudah yang mahalnya ya. Iya. Tapi tergantung lokasi juga. Kalau makin jauh mungkin harus ada biaya Akomodasi. akomodasi, kemudian transportasi mungkin ya. Tergantung itu juga ya. Tapi rata-rata di 50 ribuan per orang. Kalau Bandung 50.000. Oh, lah Bandung. Ya kalau luar Bandung berarti kita harus hitung faktor-faktor tadi berarti ya. Dalam waktu dekat ekspedisi kemana?
rencana mau ke daerah Dago, kita flashback lagi, mau ke Dago Pakar. Dago Pakar rencana. Lagi. Sudah ada yang daftar? Banyak sih yang daftar, malah saya diteror terus. Oh, diteror? Kapan katanya kapan, ditanyain terus kan, tanya kapan. Karena kan kita juga waktu terbatas kerja, sekarang kan banyak kesibukan. Nah, di Wismis sendiri kan sekarang lagi mau menyusun struktur lagi organisasinya. Karena sempat vakum beberapa tahun after dari COVID kan, dampaknya besar banget. Sampai di beberapa cabang juga kita hampir padam juga. Jadi kita di pusat Bandung dulu deh kita aktifin lagi. Base camp-nya di mana? Base camp di Jalan Sukamenak. Jalan Sukamenak, daerah Permata Kopo. Permata Kopo. Oke ya, teman-teman yang penasaran, cari aja di sana. Ada Instagram atau sosial media lain? Ada. Instagram ada. Apa nama Instagramnya? Wisata Mistis. Wisata Mistis. Wisata Mistis. Informasi-informasi dari sana ada nanti ya. Website juga ada, lebih Website ada komplit. juga. Ya. Websitenya apa namanya? Wisatamistis.com. Wisatamistis.com. Nanti di situ kalau di Instagram tuh ada sih di situ pilihannya kan. Tapi hanya satu-satunya nggak Wisata Mistis gitu? Iya, Wisata satu-satunya. Mistis. Nggak ada, karena udah dipatenkan tadi ya? Iya, Berarti, Wismis di situnya kan nanti. Kita juga banyak yang palsu nih. Iya, Di yang Forex KW. MF yang palsu tuh banyak banget. Nah itu tadi yang tukang-tukang tipu itu tuh. Iya, Nah, itu. dimanfaatkan ya. Ya, jadi bisa dicek ya teman-teman di Instagram dan di website ya. Iya. Website. Untuk bisa gabung menjadi anggota, apa aja syarat-syaratnya? Sehat lahir batin kah? Atau berat badan sekian Pasti maksimal? akhir batin. Syaratnya simpel sih, kalau di kita ikut kongko dulu aja. Nanti kalau Kongko. udah nyaman, baru kita biasanya ada kartu anggota. Mm-mm. Nah, nanti kita bisa didaftarkan. Jadwal kongko hari apa aja kan? Atau nggak tentu? Sementara sekarang hari Sabtu malam Sabtu Minggu. aja. Sabtu malam Jam Minggu. 7 Jam di 7. Buah Batu. Sampai Sampai puas. dengan Sampai selesai. diusir. Sampai dengan Sampai tutup. diusir. Sampai tutup kafe. Karena kan di kafenya juga kan, itu kan teman kita kan di situ juga. Oh, ada kafenya juga. Iya. Mistis juga nggak kafenya? Nggak aman kafe. Kirain ada nuansa-nuansa apa gitu. Saya kemarin disuruh pakai baju Dracula kan? Halloween. Hello. Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita sore ini, apa nih harapan dari Kang Uhi dan Teh Sofi untuk ya mungkin wisata mistis ke depannya atau mungkin masyarakat lah. Jangan sampai gampang tertipu dukun palsu misalkan. Ada kira-kira? Kalau harapan untuk wisata mistis sendiri semoga lebih berkembang, lebih baik lagi. Terus lebih banyak lagi anggotanya yang aware, regenerasi ya. Karena kita kan butuh juga regenerasi. Jadi buat teman-teman yang mau gabung jangan pernah takut. Terus kadang suka yang mau gabung tuh gini, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu sebenarnya kita tuh malah banyak yang gabung tuh yang awam. Yang awam kan. Kadang kan, wah aku nggak bisa lihat nih, nggak bisa ngobatin, aku mau masuk wismis bisa nggak? Ya malah lebih bagus gitu ya. Karena nggak semuanya, kita bukan perkumpulan dukun. Bukan perkumpulan orang-orang bisa juga. Nah jadi bisa juga menjadi wadah orang-orang yang seperti saya dulu yang bisa punya suatu kemampuan atau sixth sense, bingung nih karena dinilai aneh sama orang-orang, di kita welcome. Kita menerima apapun keadaan kalian gitu. Jadi Tanpa bisa dikembangkan melihat status, tanpa melihat latar belakang, kita aware. Ya Kang ya, mungkin dari Kang Uhuy? Sama aja sih. Sama kalau untuk wisata mistis ya sama kayak Sophie bilang. Paling ya harapan lainnya untuk semua gitu ya, jangan jangan termakan sama mitos lah, karena kalau terlalu percaya sama mitos akan menimbulkan suatu sugesti. Nah sugesti itu sebenarnya yang bikin bahaya. Gitu. Kenapa bikin bahaya? Karena kadang kalau pikiran kita sudah tersugesti itu nggak ada apa-apapun di depan kita itu akan terlihat ada halusinasi sesuai dengan yang kita pikirkan. Ya. Seumpamanya ya itu tadi ada boneka terbang. Iya. Padahal nggak ada, karena kita udah tersugesti lewat jalan situ tersugesti, wah boneka terbang, tervisualisasilah boneka itu. Padahal kecoa gitu. Padahal kecoa atau gimana gitu kan. Angin. Jadi konsentrasi hilang, terjadilah kecelakaan. Iya. Gitu. Jadi jangan termakan sugesti lah. Iya. Jadi akan menimbulkan halusinasi dan lain-lain gitu sih untuk ke semua. Gitu. Oke. Itu aja sih. Ya, keren. Ini banyak informasi baru
yang saya terima terkait tempat-tempat di Bandung, juga kegiatan-kegiatan wisata mistis. Terus terang aja di awal kita mikirnya tadi cuman hantu. Iya. Ternyata banyak sekali muatan-muatan positif yang kita bisa ambil. Terima kasih Kang Uhoy dan Teh Sofi untuk kehadirannya di podcast Sela-Sela kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa tonton episode Sela-Sela podcast selanjutnya. Sampai jumpa.